Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsabila Zahra Sabrina beserta Ibu Indira Cahyawati di podcast TST KUA Wirobrajan. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Salsa, sehat selalu ya. Semoga juga para pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Ibu. Ini ada pertanyaan Ibu. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan menjaga lisan? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Lisan ya Mbak Salsa ya. Baik, seperti kita ketahui semua ya bahwa lisan ini berasal dari alat atau anak tubuh kita yang paling ya cukup kecil tapi dahsyatnya luar biasa, yaitu lidah gitu. Bagaimana sebenarnya kita menjaga lidah, menjaga lisan kita untuk tetap baik gitu ya. Jadi yang namanya lisan itu adalah tutur kata, komunikasi yang harus kita kendalikan. Dalam arti kita kendalikan itu semoga apa yang kita keluarkan itu bisa berupa tutur kata yang baik, hal-hal yang sifatnya positif, dan satu hal yang paling penting, tidak menyakitkan orang lain. Karena menyakitkan orang lain itu tidak hanya dari sisi fisik, tapi dari sisi lisan itu juga sangat berpotensi membuat luka di hati seseorang. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita jaga lisan kita. Mungkin itu Mbak Salsa, mungkin ada yang lain bisa. Oh, jadi menjaga lisan itu menjaga perkataan gitu ya Bu? Biar ya, salah satunya, betul. Mungkin pertanyaan yang kedua itu ada, mengapa menjaga lisan itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena begini, dengan lisan itu gitu ya, kita itu bisa menjadi musuh gitu ya. Seseorang itu bisa menjadi musuh atau bahkan bisa menjadi teman, bahkan bisa menjadi saudara. Itu karena apa? Karena lisannya gitu ya. Karena lisannya. Jadi lisan ini sangat berpotensi menimbulkan konflik ya. Baik itu secara perseorangan atau individu atau juga dari kelompok gitu ya. Itu berpotensi sekali untuk bisa menimbulkan konflik. Tapi begitu sebaliknya, dari lisan juga inilah yang bisa menggalang kekuatan, menggalang persatuan gitu ya. Itu dari lisan. Jadi betapa pentingnya lisan ini gitu ya. Sehingga Rasulullah menekankan hati-hati dengan lisanmu. Ya, karena ini memang bisa menjadikan itu seseorang terjerumus ke dalam kehinaan karena lisannya, tapi orang juga bisa mulia itu juga karena lisannya. Begitu. Ini ada pertanyaan yang terakhir Ibu. Ya, bisa. Semoga kita bisa belajar bersama dari apa yang saya kemukakan. Pertanyaan yang terakhir, mengapa dalam Islam menjaga lisan termasuk akhlak terpuji? Begitu ya. Karena lisan ini juga menjadi tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW untuk kita harus menjaga gitu. Karena dalam Islam bahwa lisan atau bertutur kata yang baik, kemudian bertutur kata yang sopan, itu adalah cerminan dari iman kita. Gitu. Semakin iman kita atau iman seseorang itu baik, insya Allah itu akan terwujud dengan komunikasi atau lisan yang terjaga dengan baik, dengan lisan yang berwujud dengan tutur kata yang baik. Yang baik seperti apa? Misalnya begitu, tutur kata yang mungkin tidak menyakitkan, tutur kata yang menjaga. Dan gibah, fitnah itu adalah bagian dari lisan loh Mbak Salsa, jangan lupa bahwa gibah, fitnah itu juga cerminan dari lisan yang tidak baik. Sehingga mengapa ini dikatakan menjadi cerminan iman? Karena orang yang beriman baik insya Allah lisannya juga otomatis akan terjaga dengan baik. Itu saja.
Ya, Ya, berarti menjaga lisan itu sangat penting ya Ibu. penting sekali. Apalagi dalam kita berinteraksi ya, berhubungan dengan masyarakat, dengan teman, dengan orang itu yang kita utamakan adalah tutur Lisan, kata ya. atau bahasa kita atau lisan kita. Gitu Mbak Nisa. Closing statementnya dari Ibu Indira mungkin. Oh, Nih. baik Mbak Salsa, untuk mengakhiri podcast kali ini, bolehlah saya memberikan close statement bahwa hati-hatilah dengan lisan kita gitu. Karena dengan lisan yang terjaga, insya Allah kita selamat untuk dunia dan akhirat. Tapi kalau lisan yang tidak terjaga, insya Allah juga itu akan menjadi kerikil-kerikil yang menjerumuskan kita. Dan satu hal yang selalu diingat adalah pepatah Jawa, ini ada Mbak Salsa, tatuning lati digawa mati. Jadi sakitnya hati yang dibuat oleh lisan itu akan dibawa seseorang sampai mati, sampai meninggal. Gitu aja Mbak. Oke, terima kasih Bu atas ilmunya hari ini. Dan saya tutup, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.